Halo, teman-teman yang suka belajar segala sesuatu yang positif, bisa subscribe atau follow channel kita ya. Kali ini kita belajar dari rangkuman buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan dari Berpikir Positif dari Norman Vincent Peale. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. The Power of Positive Thinking adalah sebuah buku panduan yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi masalah yang paling sulit sekalipun. Berfokus pada sikap kita terhadap situasi kehidupan serta keyakinan kita, buku ini bertindak sebagai panduan tentang cara kita dapat mengubah hidup kita melalui fokus yang teguh pada hasil yang positif, dan pilihan ada di tangan kita. The Power of Positive Thinking adalah salah satu buku self-help penting di Amerika. Buku ini merupakan salah satu buku pertama dari jenisnya yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam pemikiran Anda dapat memengaruhi hasil dalam hidup Anda. Buku ini sangat populer, terjual setidaknya 5 juta eksemplar setelah diterbitkan, dan terus dibaca secara luas. Banyak orang memuji buku ini karena telah mengubah hidup mereka dengan menggunakan teknik-teknik yang disajikan dalam buku ini dan bersyukur atas hasil yang mereka dapatkan. Rangkuman ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kepercayaan diri, fokus pada hasil yang positif, dan penghargaan terhadap orang-orang di sekitar Anda sangat penting untuk kehidupan yang bahagia dan sehat. Dalam rangkuman ini, Anda akan belajar 1. Bagaimana pikiran Anda memengaruhi realitas Anda. 2. Bagaimana berjalan-jalan di hutan dapat membantu Anda menghadapi masalah-masalah kehidupan modern dan 3. Bagaimana keyakinan Anda dapat membantu Anda memperjelas tujuan Anda. Poin pertama. Percayalah pada dirimu sendiri dan mengapa kepercayaan diri dapat membawa kesuksesan. Perasaan cemas dan rendah diri seperti wabah modern. Banyak orang merasa seolah-olah ada masalah dimanapun mereka berada, lalu merasa kewalahan sebelum mencoba melimpahkan kesalahan atas situasi mereka kepada orang lain atau keadaan mereka, daripada secara aktif berjuang untuk mengubahnya. Dalam beberapa hal ini memang benar, karena jika Anda merasa rendah diri, atau menderita karena berpikiran negatif, maka Anda akan cenderung mengalami hasil yang negatif pula dalam hidup Anda. Sebagai contoh, jika Anda memulai pekerjaan baru Anda dengan berpikir bahwa Anda tidak akan pernah cocok dan tidak akan ada yang menyukai Anda, maka Anda telah menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Setelah perasaan rendah diri Anda terbukti, Anda cenderung memiliki perasaan negatif tentang masa depan, yang hanya akan mengarah pada lingkaran setan yang terasa mustahil untuk dilepaskan. Namun, hal itu tidak mustahil untuk dirubah. Jika Anda memiliki kepercayaan diri, maka Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Sebagai contoh, penulis mengenal seorang pria yang telah kehilangan segalanya, namun mampu mendapatkan kembali energinya dan kemauan untuk melanjutkan hidup dengan membuat daftar semua hal positif yang masih dia miliki dalam hidupnya. Dengan berfokus pada aspek-aspek ini, dia secara proaktif mengubah perspektifnya menjadi lebih sehat. Namun, jika Anda ingin mengubah keadaan Anda, maka Anda harus mengubah cara berpikir Anda, bukan hanya menerima keadaan Anda secara pasif. Sama seperti pria dalam contoh di atas, Anda juga bisa menggunakan kekuatan fokus pada hal positif dan percaya pada kesuksesan untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup Anda. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memvisualisasikan kemungkinan hasil positif yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, sehingga masalah-masalah tersebut tampak lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Sebagai contoh, majalah penulis yaitu Guy Debord mengalami krisis serius yang diselesaikan dengan cara yang aneh. Selama rapat, staf secara aktif memvisualisasikan memiliki lebih banyak pelanggan. Itu saja. Namun, ternyata angan-angan ini akhirnya diikuti oleh peningkatan nyata dalam jumlah pembaca mereka. Poin kedua. Memberi dan menerima. Bagaimana kepedulian terhadap orang lain akan membuat mereka peduli terhadap Anda. Keinginan untuk dihargai adalah hal yang mendasar bagi sifat dasar manusia. Kita adalah hewan sosial yang membutuhkan persahabatan, namun begitu banyak orang yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Akibatnya, banyak orang yang merasa tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh orang lain. Untungnya, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menjadi disukai. Pertama, Anda harus menyadari bahwa alasan orang lain tidak menyukai Anda ada di dalam diri Anda sendiri, yaitu sikap Anda. Untungnya, Anda sebenarnya dapat mengubah sikap Anda agar dihargai oleh orang lain dengan belajar menjadi orang yang nyaman. James A. Farley, mantan Kepala Pos Amerika Serikat, adalah contoh yang baik untuk menjadi orang yang nyaman. Dia disukai oleh hampir semua orang karena dia memiliki sikap yang tepat. Orang lain merasa bahwa dia alami, jujur, dan mudah bergaul. Pikirkan sejenak tentang orang-orang yang benar-benar Anda sukai. Apakah mereka berbicara tentang diri mereka sendiri sepanjang waktu, atau apakah mereka menunjukkan ketertarikan minat pada Anda? Mereka mungkin menunjukkan ketertarikan pada Anda, dan Anda harus melakukan hal yang sama. Apabila Anda berpikir positif tentang orang lain, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli dengan mereka dan apa yang mereka lakukan. Siapa mereka, DLL, maka mereka akan ingin bersahabat dengan Anda sebagai balasannya. Sebagai contoh, penulis pernah menasihati seorang pria di kliniknya yang merasa bahwa semua orang tidak menyukainya. Dia akhirnya menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh cintanya yang melelahkan hanya pada dirinya sendiri dan sikapnya yang berpusat pada diri sendiri. Jadi dia membuat daftar semua orang yang dia temui setiap hari dan berusaha keras untuk berbicara dengan mereka dan memperhatikan mereka sebagai individu.
Dengan mengalihkan fokusnya dari dirinya sendiri ke orang lain, dia segera menjadi dicintai dan dihargai. Tentu saja Anda akan menemukan beberapa orang yang tidak mudah disukai. Namun, mereka pun memiliki kualitas positif yang tersembunyi yang dapat Anda temukan jika Anda mau berusaha. Poin ketiga. Tidak perlu sendirian. Mengapa Anda tidak perlu menghadapi masalah Anda sendirian? Pernahkah Anda merasa tidak bisa benar-benar beristirahat karena tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan Anda sebaik Anda? Bahwa tanpa Anda, semuanya akan berantakan? Bagi banyak orang, konsekuensi dari sikap ini adalah beban berat dari masalah yang menumpuk dan depresi. Dan ketika Anda merasa tertekan dan terbebani oleh masalah Anda, apakah Anda pernah berpikir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki masalah yang sama seperti saya? Meskipun mungkin terasa seperti itu, pemikiran seperti ini sebenarnya adalah ilusi, karena jutaan orang di luar sana memiliki masalah yang sama persis. Sebenarnya tidak ada situasi atau tantangan yang tidak ada harapan dan solusi di dalamnya. Selalu ada orang-orang yang telah mengatasi setiap situasi sulit yang mungkin terjadi, dan bahkan ketika mereka merasa putus asa, mereka selalu menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, pikiran negatif, keputusasaan dan mengisolasi diri Anda sebagian besar mengarah pada ketidakbahagiaan dan kegagalan. Anda dapat mengatasi hal ini dengan pengingat untuk fokus pada hal-hal yang baik, dengan melakukan hal-hal seperti membuat catatan motivasi yang menyoroti kekuatan pikiran positif Anda. Terlebih lagi, terkadang rasa pentingnya diri kita dapat membuat kita merasa seolah-olah kita membawa dunia dan semua masalahnya di pundak kita. Namun, jika Anda membuat setiap masalah menjadi masalah Anda sendiri, maka Anda cenderung tidak akan menyelesaikannya. Ini karena kita hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tak terbatas. Mencoba untuk menyelesaikan semuanya akan membuat kita tergesa-gesa, tegang dan kurang konsentrasi. Namun, Anda bisa mengatasi stres ini dengan berdoa atau meditasi untuk mengurangi ketegangan. Selain itu, Anda dapat mendelegasikan tugas dan mengatur diri Anda sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik dan kesehatan yang lebih baik. Pada akhirnya, jika Anda bisa menerima bahwa Anda, kemampuan Anda dan masalah Anda tidak sepenuhnya unik, maka Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat. Poin keempat. Pikiran Anda sendiri adalah kunci untuk mengatasi masalah Anda. Pernahkah Anda merasa benar-benar kewalahan dengan semua masalah Anda? Meskipun beberapa di antaranya mungkin nyata dan menekan, seperti utang atau penyakit, sikap Anda terhadap masalah-masalah itulah yang paling penting. Utang membutuhkan waktu untuk dibayar, dan penyakit tidak akan hilang hanya dengan mengayunkan tongkat, tapi Anda bisa mengubah sikap Anda dalam sekejap. Jika Anda menjalani hidup Anda dengan fokus pada hal-hal positif dan mencari kedamaian batin, Anda akan memiliki energi yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang Anda rasakan. Bahkan, Anda dapat dengan mudah mengatur hidup Anda dengan cara yang mengarah pada kedamaian batin. Sebagai contoh, penulis pernah mengadakan pertemuan sarapan pagi dengan dua orang yang memiliki pengalaman yang sangat berbeda pada malam sebelumnya. Yang satu menonton berita dan kurang tidur, yang lain membaca Alkitab dan menikmati tidur yang nyenyak. Meskipun hal ini mungkin terlihat sepele, tidur kita sangat penting karena dapat menyegarkan energi kita. Tidur dengan banyak masalah, misalnya, atau dengan menonton berita sambil tertidur, akan menyebabkan kegelisahan yang menghalangi Anda untuk mengatasi masalah Anda. Untungnya, Anda memiliki kekuatan untuk secara positif mempengaruhi sumber energi yang vital ini. Sebaliknya, kebanyakan orang berpikir bahwa situasi mereka ditentukan oleh keadaan di luar diri mereka dan keberuntungan. Namun pada kenyataannya, dunia Anda tidak lebih dari pikiran yang Anda miliki tentang pengalaman hidup Anda. Jika Anda berpikir positif, Anda menyiapkan kekuatan positif yang membawa hasil positif. Berpikir negatif, di sisi lain, membawa hasil yang negatif, dan pemikiran negatif ini bahkan dapat mempengaruhi kesehatan fisik Anda dengan membuat Anda sakit. Kita dapat melihat prinsip ini dalam tindakan dengan memeriksa seorang pemuda, yang penulis gambarkan sebagai salah satu kegagalan paling lengkap yang pernah dia temui. Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat membuat perubahan positif dalam hidupnya karena dia tidak mau memeriksa sikapnya. Namun, setelah menyadari bahwa hidupnya buruk karena pikirannya negatif, akhirnya dia mampu memperbaiki semuanya. Poin kelima. Jangan khawatir dan berbahagialah. Anda dapat mengatasi kebiasaan khawatir Anda yang merusak dan tidak sehat tersebut. Wajar jika Anda merasa khawatir atau tidak aman. Namun, meskipun mengkhawatirkan hal-hal seperti keuangan atau kesehatan Anda dapat dimengerti, hal ini juga tidak sehat, dan dapat menyebabkan penyakit dan perubahan yang tidak diinginkan dalam kepribadian Anda. Untungnya, kekhawatiran hanyalah sebuah kebiasaan, dan kebiasaan dapat diatasi. Kebiasaan khusus ini adalah kebiasaan yang harus dihilangkan, karena merupakan sumber dari banyak penyakit fisik dan psikologis. Sebagai contoh, stres akibat kekhawatiran dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, harapan hidup yang lebih rendah, atau bahkan radang sendi. Namun, menghentikan kebiasaan khawatir ternyata sangat mudah. Cukup percaya bahwa membebaskan diri Anda dari rasa khawatir adalah hal yang mungkin. Jika Anda bisa membayangkan hidup bebas dari rasa khawatir, maka Anda bisa menjalaninya. Ada berbagai teknik yang dapat Anda gunakan untuk mengatasinya dan pada akhirnya menghentikan kebiasaan khawatir Anda tersebut.
Semua teknik ini memiliki satu kesamaan, yaitu teknik ini melibatkan latihan menguras pikiran Anda, yaitu membersihkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran negatif yang menindas. Hal ini sangat penting terutama sebelum tidur, karena saat itulah pikiran kita tenggelam lebih dalam ke alam bawah sadar kita. Ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran negatif lainnya dapat menghalangi aliran kekuatan mental dan spiritual jika Anda tidak mengurasnya sebelum pikiran-pikiran negatif tersebut memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Namun, tidak cukup hanya dengan menguras pikiran Anda harus mengisinya kembali, kali ini dengan pikiran positif untuk menggantikan pikiran negatif. Pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang menginspirasi perasaan seperti harapan, keberanian dan keyakinan. Mungkin sulit pada awalnya, tetapi Anda harus terus melakukannya dengan berlatih setiap hari jika Anda ingin mencapai perubahan positif dalam hidup Anda. Poin ke-6. Beri diri Anda waktu istirahat dan mengapa Anda perlu membuat pilihan untuk menjadi bahagia. Bukan rahasia lagi bahwa kehidupan modern seringkali sibuk dan terlalu merangsang. Akibatnya, sulit tidur, stres dan sakit kepala menjadi hal yang biasa bagi banyak orang. Sebagian besar merasa tidak bahagia dalam kondisi seperti ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Bahkan, banyak orang yang menghancurkan diri mereka sendiri secara emosional dan fisik dalam upaya mereka untuk mengimbangi cepatnya kehidupan modern. Kecepatan yang tergesa-gesa saat ini dapat menyebabkan penyakit emosional yang serius, seperti kelelahan kronis dan frustrasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan strategi untuk mengatasi stres dan kecemasan yang merupakan bagian dari kehidupan modern. Penulis, misalnya, sering merasakan beban kehidupan modern yang sibuk, terutama ketika ia berada di kota besar seperti New York. Dia menemukan bahwa dengan meluangkan waktu untuk pergi ke hutan, dia bisa meredakan ketegangan itu. Pada akhirnya, ketidakbahagiaan yang kita alami karena kondisi-kondisi ini bukanlah sesuatu yang menimpa kita, namun ini adalah konsekuensi dari pilihan yang kita pilih, dan berlaku juga sebaliknya. Memang, ada kondisi-kondisi sosial yang nyata, seperti kemiskinan atau pengangguran, yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Namun kondisi-kondisi ini tidak sepenting respon sikap kita terhadapnya. Kondisi-kondisi ini memiliki kekuatan untuk semakin mengukuhkan ketidakbahagiaan ke dalam hidup kita atau membantu kita memilih kebahagiaan meskipun dalam kondisi negatif. Jika ketidakbahagiaan yang dipilih, maka akan terjadi perulangan, yaitu melihat segala sesuatu secara negatif akan menghasilkan ketidakbahagiaan lagi. Anak-anak adalah bukti nyata dari konsep ini, mereka adalah ahli kebahagiaan, dan karena mereka belum super canggih, mereka belum mengetahui bahwa masyarakat dunia mengharapkan mereka untuk tidak bahagia. Poin ke-7. Jangan pernah berkecil hati, dan mengapa Anda harus selalu mencoba melihat hal positif bahkan ketika menghadapi masalah. Pernahkah Anda benar-benar tidak siap untuk sebuah pertemuan penting? Rasanya sangat mengerikan, bukan? Memang penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan rintangan, namun ketika kita mengharapkan yang terburuk, bahkan hanya secara teoritis, maka kita akan lebih mungkin mengalami hasil yang negatif. Faktanya, ketika Anda berfokus pada hasil terburuk yang mungkin terjadi, Anda menghentikan aliran daya, sehingga memotong kemampuan Anda untuk menangani rintangan. Bahkan jika Anda berhasil menghadapi rintangan ini, pemikiran negatif Anda akan membuktikan bahwa Anda hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menghadapinya. Bagaimana kita menangani rintangan ini ditentukan oleh sikap kita. Jika kita percaya bahwa hal tersebut dapat diatasi, maka hal tersebut akan dapat diatasi. Kita bisa melihat contohnya pada pemain tenis legendaris dari tahun 1940-an, Pancho Gonzalez. Meskipun dia bukan pemain yang paling terampil, dan dengan segala cara, dia tetap berhasil memenangkan banyak kejuaraan selama karirnya. Bagaimana dia berhasil melakukannya? Dia tidak pernah membiarkan dirinya berkecil hati saat menghadapi kekalahan, selalu mencari kemungkinan-kemungkinan positif dan berjuang untuk itu. Dan kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan cara ini karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Anda hanya perlu mempraktikkan pemikiran positif dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi Anda. Tentunya alam bawah sadar Anda mengatakan bahwa ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Namun, alam bawah sadar Anda dapat dilatih untuk menjadi lebih positif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengubah cara Anda mengekspresikan kemungkinan hasil hidup Anda, dengan berfokus pada aspek positif dan bukan negatif. Di sini, latihan, pengurasan, mental sekali lagi menjadi penting. Jika Anda dapat membersihkan pikiran Anda dari hasil-hasil negatif, maka Anda dapat fokus pada hal-hal yang dapat dicapai, dan dengan demikian dapat mengatasi masalah-masalah Anda. Seringkali ada lebih dari satu solusi untuk suatu masalah, dan Anda mungkin tidak menemukannya pada percobaan pertama. Dengan pikiran jernih yang berfokus pada hal positif, Anda memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk menemukannya di percobaan-percobaan berikutnya. Poin ke-8. Bagaimana iman dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda? Iman seringkali dipandang sebagai nasihat abstrak atau pedoman umum tentang bagaimana menjalani hidup. Namun, ajaran-ajaran iman dapat membangun fondasi bagi pikiran dan tindakan Anda, membantu Anda dalam upaya untuk berpikir positif, dan pada akhirnya mengubah hidup Anda secara lebih baik. Bahkan, pelajaran-pelajaran kitab suci cukup praktis, dan dapat membantu memecahkan banyak masalah jika Anda mengikutinya. Kitab suci mengajarkan kita untuk menghindari kemarahan, dan sebaliknya memandang orang lain dengan cara yang paling positif.
Dengan demikian, kita akan mendapatkan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sebagai contoh, dua orang teman penulis, Bill dan Mary, merasa tertipu ketika Bill tidak ditawari pekerjaan bosnya yang akan pensiun, karena mereka telah diberitahu bahwa Bill akan menjadi penggantinya. Penulis memberikan nasihat kepadanya berdasarkan ajaran Alkitab, lepaskanlah kemarahan terhadap bos yang baru, dan sebaliknya, hadapilah rasa frustrasi dengan cara yang positif, yaitu dengan bekerja lebih keras lagi. Tak lama kemudian, bos baru itu pindah ke pekerjaan yang lebih baik, dan Bill pun dipromosikan, semuanya berkat ajaran Alkitab. Namun, iman Anda hanya dapat menolong Anda untuk berhasil jika Anda terlebih dahulu mengetahui apa yang Anda inginkan, kemana Anda ingin pergi, dan apakah benar menginginkannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat berpaling kepada doa, yang dapat membantu melepaskan energi negatif dan memunculkan ide-ide kreatif. Jika Anda memikirkan masalah Anda dari sudut pandang yang luas melalui doa, maka Anda akan memiliki sudut pandang yang lebih baik untuk melihat solusi. Namun, iman Anda hanya dapat memandu Anda menuju solusi-solusi ini jika kesuksesan yang Anda cari adalah, secara moral, spiritual, dan etika, benar. Jika kesuksesan yang Anda inginkan salah pada dasarnya, maka hasilnya pun akan salah. Poin ke-9. Tubuh dan jiwa dan mengapa iman harus menjadi bagian dari setiap bentuk terapi. Kita tahu bahwa pikiran dan tubuh memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika Anda mengalami stres misalnya, stres akhirnya dapat menjadi rasa sakit secara fisik. Kadang-kadang, keluhan tubuh kita tidak memiliki penjelasan medis yang jelas. Dalam kasus seperti ini, yang menjadi masalah bukanlah tubuh, melainkan pikiran. Kita tidak hanya harus menjaga tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa kita. Meskipun kita tidak boleh bergantung pada iman saja untuk menyembuhkan penyakit fisik kita, kombinasi dari Tuhan dan dokter akan membawa kita pada kesehatan yang sejati. Memang, beberapa dokter medis yang penulis kenal telah mulai meresepkan buku-buku religius dan inspiratif sebagai pengganti pengobatan tradisional dengan tujuan membantu pasien mereka untuk membantu diri mereka sendiri dengan memperoleh pola pikir dan iman yang positif. Penulis bahkan mengelola sebuah klinik di New York City bersama dengan seorang psikiater, di mana mereka bekerja sama satu sama lain untuk menggabungkan terapi mereka. Dengan menyatukan pengetahuan mereka, mengenali peran dan keahlian mereka yang unik serta pentingnya peran dan keahlian yang lain, mereka dapat mencapai hasil yang terbaik. Alasan mengapa mereka dapat bekerja sama dengan sangat baik adalah karena kekuatan pikiran bawah sadar. Sementara pikiran sadar mungkin mengatakan penyakit tertentu atau bahkan kematian, namun sebagian besar pikiran Anda berada di alam bawah sadar Anda. Dan jika Anda bisa memasukkan gambaran kesehatan agar meresap ke dalam alam bawah sadar, maka bagian yang kuat dari pikiran Anda ini akan memancarkan energi kesehatan yang bersinar. Inilah sebabnya mengapa keyakinan sangat penting. Dengan mempercayai kekuatan yang lebih tinggi, Anda akan lebih mampu untuk benar-benar meyakini keyakinan positif tentang kesehatan Anda. Pikiran positif dapat mengarah pada penyembuhan dan kesehatan, tetapi hanya jika pikiran tersebut benar-benar tulus. Anda harus benar-benar percaya pada penyembuhan fisik dan spiritual Anda sendiri, dan itu membutuhkan iman. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini. Tidak peduli seberapa besar masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi, tidak ada masalah dalam hidup Anda yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan berpikir positif. Dengan tetap tenang, mendapatkan perspektif, memupuk keyakinan Anda dan berfokus pada hasil yang positif, Anda akan memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan sehat. Ingatkan diri Anda untuk tetap termotivasi. Tulislah catatan untuk diri Anda sendiri seperti, masa-masa sulit hanyalah sementara. Saya berpikir kemenangan, saya mendapatkan kemenangan. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe atau follow channel kita ya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.